Halo teman-teman, mungkin Anda sudah tahu ya kemarin kasusnya viralnya video dari Bapak siapa itu di Bapak Antono ya dari KPP Bojonegoro ya di Bojonegoro yang ribut mengenai diduga adanya upaya pemerasan ya dari oknum-oknum bajingan katanya dia ya di video tersebut. Nah, kebetulan si KPP Bojonegoro melalui kanal Instagram resminya juga sudah melakukan klarifikasi ya. Langsung kita nontonin video klarifikasi ya teman-teman ya, supaya teman-teman terbuka nih. Siapa yang bohong, siapa yang benar, siapa yang mana yang betul, kita bisa lihat langsung dari video klarifikasinya ya. Oke, langsung gue share ke teman-teman semua ya. Ini adalah video dari Pajak Bojonegoro ya, KP Bojonegoro. Ini adalah klarifikasinya, video klarifikasi langsung dari Bapak Kepala Kantor ya. Langsung kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Junaidi, Kepala KPP Pratama Bojonegoro, akan menanggapi video yang diunggah oleh wajib pajak pada tanggal 25 Juli tahun 2025 oleh Saudara Antono. Kami menyampaikan bahwa tuduhan yang disampaikan yang bersangkutan tidak benar dan tidak berdasar. Seluruh proses pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan data yang sah. Kami di KPP Pratama Bojonegoro siap memberikan klarifikasi kepada pihak yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum apabila diperlukan. Sebagai institusi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas, kami tidak pernah menjanjikan, meminta, atau menerima dari wajib pajak dalam bentuk apapun seperti yang dituduhkan kepada kami. Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun kami juga berkewajiban melindungi kehormatan institusi dan petugas yang telah bekerja secara profesional dan sah. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Junaidi, Kepala KPP Pratama Bojonegoro. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, jadi ini adalah video klarifikasi ya. Judulnya adalah video klarifikasi teman-teman ya. Judulnya adalah video klarifikasi. Namun, kalau kita perhatikan lebih lanjut, sesungguhnya tidak ada klarifikasi sama sekali, teman-teman ya. Tidak ada klarifikasi. DJP hanya menggunakan senjata pemusnah massal yang selalu dia gunakan, yaitu pokoknya kami sudah benar. Apapun argumennya si wajib pajak, dia tidak peduli, dia buang ke laut. Pokoknya kami sudah benar, Anda salah, dia bilang gitu. Ini namanya senjata pemusnah massal ya, yang selalu dipakai oleh oknum-oknum petugas pajak dimanapun dia berada di negeri Konoha ya. Kalau Indonesia nggak ada, gue rasa ya. Kalau di Konoha doang ya, oknum petugas pajak begitu ya. Pokoknya kami benar, WP salah. Dia bilang gitu. Jadi ini bukan video klarifikasi, Pak. Karena tidak ada klarifikasi sama sekali. Ini adalah video tuduh-menuduh. Ya, ini adalah video tuduh-menuduh. Pokoknya lu salah, gue benar. Si pihak wajib pajak juga sama, bikin video tuduh-menuduh. Pokoknya KPP salah, gue yang benar. Dia bilang begitu, si wajib pajak. Sama halnya dengan si kepala kantor, siapa namanya ini? Pak Jun ya, Pak Junaidi ya. Sama aja, Pak. Anda ini tidak memberikan klarifikasi. Anda ini hanya membuat video nuduh-menuduh. Mau jadi apa negara kita kalau pelayan rakyat itu menuduh wajib pajak salah dan kemudian dia benar tanpa memberikan klarifikasi apapun, tanpa memberikan data apapun, tanpa memberikan informasi apapun. Masyarakat jadi diadu domba ini. Gimana Pak Jun? Aduh, si Pak Jun ini. Jadi, mohon maaf ya Pak Jun ya. Coba aku tonton lagi teman-teman ya. Coba kita nonton lagi, siapa tahu gua salah ya. Apakah betul ada klarifikasi di video ini atau tidak ada klarifikasi di video ini? Karena judul tidak dapat dianggap sebagai isi ya dari sebuah video ya. Mari kita nonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Junaidi, Kepala Pak Junaidi ya, Kepala KPP Pratama Bojonegoro. KPP Pratama. By the way, kita apresiasi teman-teman ya. Kita apresiasi banyak kantor pajak yang tidak peduli dan tidak mau melakukan klarifikasi ya, tetapi Pak Junadi ini gue rasa mungkin ditekan oleh oleh Bu Rosmauli
Mungkin Bu Rosmali tidak mau ikut campur ya, karena kesalahan lu sendiri ya, disuruh dia membuat klarifikasi sendiri ya, mungkin seperti itu ya. Kalau dulu zaman dulu kan si Dwi Astuti pasang badan nih untuk anak buahnya. Kalau Bu Ros mungkin nggak mau pasang badan ya, jadi si kepala KPP-nya disuruh bikin klarifikasi. Tetapi mohon maaf nih, klarifikasinya tidak berisi klarifikasi. Mohon maaf nih ya, hanya tuduh menuduh saja menggunakan senjata pemusnah massal KPP, yaitu kami benar, wajib pajak salah semua. Bojonegoro akan menanggapi video yang diunggah oleh wajib pajak. Oke, dia bilang dia akan menanggapi video yang diunggah oleh wajib pajak. Oke, gua tuh sudah bikin Pak Junaidi, gua sudah bikin video yang menanggapi detik demi detik video wajib pajak. Begitulah cara kita menanggapi orang lain, Pak. Begitu, Pak. Begitulah cara saya melakukan tanggapan atau klarifikasi terhadap video orang lain. Detik demi detik gue buka. Sama seperti gue sekarang nih, lagi menanggapi videonya Pak Jun. Begitu caranya, Pak. Kalau Bapak mau menanggapi video tersebut, Bapak buka videonya, Bapak sandingkan. Menurut dia begini, menurut Bapak begini. Menurut dia begitu, menurut Bapak begitu. Masalah benar nggak apa-apa, Pak. Tetapi kan ada persandingan, ada perbandingan, ada klarifikasi. Bukan pakai senjata pemusnah massal. Pokoknya WP salah semuanya, pokoknya gue benar semua. Itu mah tuduh menuduh, Pak. Itu bukan klarifikasi namanya, Pak Jun. Aduh, Pak Jun. Pajak pada tanggal 25 Juli tahun 2025. Oke, 25 Juli. Gua nggak tahu ya yang dimaksudkan. Ini apakah videonya Pak Antono langsung atau video gue yang dimaksudkan, yang gue tidak tahu juga. Oleh saudara Antono. Kami menyampaikan bahwa tuduhan yang disampaikan yang bersangkutan tidak benar dan tidak berdasar. Oke, tidak benar dan tidak berdasar. Begini Pak Junaidi ya, manusia itu bisa benar bisa salah. Itu kan hal yang wajar ya dari manusia ya. Tetapi ketika lu menuduh dia tidak benar atau tidak berdasar, yang mana yang lu maksudkan tidak benar, yang mana yang lu maksudkan tidak berdasar? Apakah seluruh isi video tersebut yang 7 menit tersebut ya, semuanya detik demi detik salah semua? Tidak benar. Yang mana yang tidak benar? Apakah satu persatu yang mana yang tidak benar? Apakah semuanya tidak benar? Ngomong yang benar, Pak Jun, ya. Jadi, janganlah bikin video tuduh menuduh. Bikin video itu klarifikasi, benar-benar mengklarifikasi. Tuduhan yang mana yang tidak benar. Setelah lu kasih tahu tidak benar, lu punya kewajiban kasih tahu kepada publik yang benarnya bagaimana. Lah, gimana lu bikin video klarifikasi, lu tuduh orang tidak benar, tapi lu tidak mau memberikan informasi yang benar bagaimana? Itu bukan klarifikasi, itu namanya tuduh menuduh, Pak Jun. Aduh. Seluruh proses pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan data yang sah. Nah, ini namanya senjata pemusnah massal. Pokoknya kami sudah benar. Pokoknya prosedur kami sudah sesuai. Yang mana yang sesuai, Pak? Apakah benar kata si Pak Antono itu dari angka 300 juta berubah jadi 7 miliar? Itu benar apa nggak benar? Kalau itu benar, prosedur apa yang dilakukan? Kalau itu nggak benar, mari kita datangin Pak Antono, kita tanyain kenapa dia ngomong begitu. Ya, dari 7M turun jadi berapa tadi? 600 juta kalau salah ya, kalau mau nego. Itu benar apa nggak benar, Pak? Kalau benar, itu prosedurnya apa yang ngomong begitu? Prosedur apa yang dipakai begitu? Kalau itu salah, mari kita tanya ke Pak Antono. Kita bikin diskusi publik, Pak. Bagaimana, Pak Jun? Biar terbuka apa adanya, biar terang benderang. Masa iya sih satu orang wajib pajak sampai bikin video viral, semuanya bohong? Apa iya, Pak? Pakai otak dong, Pak. Aduh, si Pak Jun ini ngomong sendiri lu berani. Ayo dong kita diskusi publik, Pak. Kita bicara terbuka untuk umum aja. Bagaimana ceritanya? Kami di KPP Pratama Bojonegoro siap memberikan klarifikasi kepada pihak. Nah, ini siap kasih klarifikasi, tapi ketika gue minta klarifikasi lu tidak mau. Gimana dong, Pak Jun? Dia itu bilang klarifikasi kepada pihak yang berwenang. Berarti semua warga masyarakat Indonesia itu tidak berwenang. Mungkin begitu ya? Kecuali pihak berwajib. Pihak berwajib sudah dikunci pakai MOU, Pak. Gimana mau minta pihak yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum apabila diperlukan. Nah, termasuk aparat penegak hukum. Kita semua ini, Pak, punya kewajiban untuk menjaga hukum ini dengan benar, Pak. Kita semua, Pak, punya kewajiban menjaga hukum ini dengan benar. Sekarang kalau lu bikin video klarifikasi tapi tidak mengklarifikasi, apa video apa ini? Sebagai institusi yang menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas. Oke. Integritas dan akuntabilitas. Tai kucing, Pak Jun. Integritas dari mana kalau di KPP tidak boleh merekam? Gue tanya, di KPP Bojonegoro ada nggak larangan merekam audiovisual? Kalau ada, nggak usah pakai integritas, Pak. Mana ada integritas kalau tidak boleh merekam?
hanya dengan rekaman terbuka untuk umum atau rekaman yang tersimpan di drive kita, itulah maka bisa dikatakan berintegritas atau tidak berintegritas. Bukti. Bukti, Pak, yang paling penting. Kalau tidak ada bukti, omong kosong integritas. Bagaimana ceritanya lu bisa bilang lu punya integritas kalau tidak ada bukti rekamannya? Kalau merekam tidak boleh. Berarti gini, gimana kalau lu tidak berintegritas, tetapi kami tidak bisa buktikan, kami menuduh lu tidak berintegritas, dan lu tetap bilang bahwa lu berintegritas. Bagaimana cara membuktikannya, Pak? Hanya ada satu cara, yaitu kita buka rekaman audiovisualnya. Masalahnya tidak boleh merekam, Pak, di KPP, Pak. Bagaimana ceritanya? Integritas dari Hong Kong. Kalau mau datang tapi tidak boleh merekam. Integritas tai kucing itu, Pak, namanya, Pak. Bagaimana ceritanya, Pak? Akuntabilitas. Akuntabilitas dari mana? Pak Antono bilang terjadi pemerasan dengan angka sekian ratus juta menjadi sekian miliar, kembali ke ratusan juta, kembali ke 10 miliar. Bapak bilang akuntabilitas. Bapak gimana argumennya? Apakah Pak Antono itu salah? Atau Pak Antono itu betul, tetapi kami sudah benar aturannya? Bagaimana Pak akuntabilitasnya? Ngomong doang. Kalau ngomong doang, semua orang juga bisa, Pak. Itu semut di tengah jalan juga bisa. Asal mengklaim-klaim aja. Pokoknya kami sudah benar. Pokoknya kami sudah sesuai prosedur. Pokoknya kami sudah berintegritas. Pokoknya kami sudah akuntabilitas. Mana klarifikasinya? Aduh, si Pak Junaidi. Kami tidak pernah menjanjikan, meminta, atau menerima dari wajib pajak dalam bentuk apapun seperti yang dituduhkan kepada kami. Yang mana? Yang mana? Yang mana dituduhkan oleh wajib pajak yang menurut Anda salah? Kita bicarakan, ya, kita klarifikasi. Sekarang si Pak Antono kan mungkin menuduh, ya, tetapi dia mungkin bisa kasih bukti. Mungkin dia bisa bilang, "Oh, kejadiannya di sini, kejadian di sini. Waktu itu kapan, di mana kejadiannya?" Lah, Bapak bisa buktikan nggak sebaliknya? Lah, gimana Pak Jun? Ngomong doang ini. Ini namanya bukan klarifikasi, ini namanya saling tuduh-menuduh, ya. Anak kecil, anak SMK juga bisa, anak SD juga bisa saling tuduh-menuduh. Bapak ini pejabat, Pak. Pejabat itu adalah pelayan publik. Pelayan publik nggak boleh tuduh-menuduh. Kalau mau klarifikasi, ya klarifikasi yang benar. Yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kalau lu bilang dia salah, yang benarnya bagaimana? Aduh, si Pak Junaidi. Kami menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun kami juga berkewajiban melindungi kehormatan institusi dan petugas yang telah bekerja secara profesional. Gini, Pak. Kehormatan institusi itu berapa sih harganya? Berapa harga kehormatan institusi bagi lu? Kalau lu mau menghargai atau menjaga kehormatan institusi, jangan melakukan pemerasan. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Dan lebih penting lagi, semuanya harus direkam audiovisual. Supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Tidak ada yang dapat dimanipulasi dari apa yang terjadi. Sekarang kalau Bapak mengklaim begini, si Pak Antono klaim begitu, bagaimana cari tahu yang benar atau nggak benar? Cuma ada satu cara, Pak, dengan rekaman audiovisual. Berani nggak Bapak buka rekaman audiovisualnya? CCTV-nya dibuka, Pak. Berani nggak? Gimana ceritanya? Kalau tidak ada rekaman, maka yang terjadi adalah saling klaim, saling tuduh, saling menuduh. Mau jadi apa negara kita, Pak? Bagaimana Bapak bisa menjaga kehormatan institusi kalau Anda tidak bisa membuktikan sebaliknya? Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa wajib pajak salah, hanya asal tuduh-menuduh saja. Gimana, Pak Jun? Dan sah. Terima kasih atas kepercayaan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, kepercayaan masyarakat dari mana yang mau dipakai, ya. Mohon maaf nih Pak, kita sudah tidak percaya kalau caranya begini. Yang namanya klarifikasi itu harus memberikan detail, detik demi detik, yang mana yang mau diklarifikasi, yang benar bagaimana. Kalau menurut Bapak dia salah, yang benarnya bagaimana menurut Bapak, gitu loh. Oke? Oke, kita lupakan Pak Jun ya, tapi coba kita baca komentar teman-teman. Kita akan baca komentarnya. Ini gue sudah komentar ya, gue sudah komentar apakah bersedia diskusi publik bersama supaya kita bisa tahu siapa yang bohong. Oke, ada yang berkomentar dari Pak Rahmat, bagus katanya. Pak siapa? Ferdian, manalah berani katanya ya, manalah berani. Nah, tiba-tiba ada nih tanggapan dari Pajak Bojonegoro. Kita respect ya. Dia lebih bagus daripada Sri Mulyani. Sri Mulyani dikritik masyarakat tidak akan pernah dibalas sama Sri Mulyani ya. Dia lebih hebat daripada DJP RI ya. DJP RI, Kemenkeu dan DJP kalau dikritik jangan harap dibalas di chattingan ataupun di postingan komentar di Instagramnya. Tetapi KPP Bojonegoro sudah mau membalas saja, kita sudah apresiasi teman-teman ya. Kita bilang
Terima kasih atas undangannya. Kami telah menyampaikan klarifikasi resmi atas tuduhan yang beredar. Klarifikasi apa? Tidak ada klarifikasinya ya. Dengan tetap menjunjung prinsip kerahasiaan data wajib pajak dalam pasal 34 Undang-Undang KUP. Untuk itu, kami tidak dapat memenuhi undangan podcast atau diskusi publik karena kami tidak dapat membahas kasus individual wajib pajak kepada pihak lain. Namun, kami tetap terbuka untuk berdialog dengan konteks edukasi pajak secara umum. Oke. Gue balas dong. Nah, yang pertama, gimana kalau si WP itu sendiri yang ingin dan mau diskusi kasus ini terbuka untuk publik? Gimana? Kalau gitu sudah tidak masalah dong. Sudah tidak mempermasalahkan masalah kerahasiaan data wajib pajak dong. Kan yang mau dijaga rahasianya adalah wajib pajak, bukan petugas pajak dong. Nah, si wajib pajaknya kalau dia sudah mau terbuka untuk umum, bagaimana? Toh si kepala KPP itu sendiri ya yang sudah mempublis secara umum ya. Dia sudah sebut dengan jelas nama WP di sini. Dia membuat video terbuka untuk umum loh ya. Si Pak Jun membuat video terbuka untuk umum menyebutkan nama wajib pajak. Itu apakah bukan pelanggaran data rahasia? Gitu? Itu sudah pelanggaran data rahasia. Tetapi kan lu lakukan. Kenapa lu lakukan? Karena kan si Pak Antono juga sudah membuat video publik. Ya kalau gitu kita buka-buka aja sekalian. Pak Antono juga sudah menyatakan mengenai berapa miliar. Anda buka dong. Bagaimana ceritanya? Ya. Jadi kalau wajib pajak sudah ingin terbuka untuk umum, maka sudah tidak bisa dipakai Undang-Undang Pasal 34 rahasia wajib pajak karena si WP-nya itu sendiri yang ingin terbuka untuk umum. Oke, lagi pula si Pak Jun juga sendiri yang sudah mempublis secara umum kok. Dia sendiri sudah menyebutkan nama wajib pajak secara umum di media sosial. Nomor dua, baik, oke. Untuk diskusi umum, edukasi umum, oke, saya request kita bahas tata cara pemeriksaan. Kira-kira bisa kapan waktunya? Via Zoom recorded atau live IG bersama juga boleh. Oke, gua tunggu balasan dari si siapa? Si KPB-nya. Belum ada balasannya ya, karena barusan terjadi ya. Nah, teman-teman tinggal nonton aja video tersebut ya. Video tersebut, by the way, gua sudah chatting ya. Gua sudah chatting dengan petugas pajaknya ya, petugas pemeriksa untuk mengajak podcast lengkap klarifikasi supaya ketahuan siapa yang bohong. Ditunggu jawabannya. Oke, ini dia. Gua sudah mengirim chatting kepada Bapak Ivan ya, salah satu pemeriksa pajak yang diduga melakukan pemeriksaan pajak terhadap si Pak Antono tersebut ya. Selamat malam Pak Ivan, KPP Pemirsa Pajak KPP Bojonegoro. Perkenalkan saya Awan, YouTuber Pajak Smart ya. Berhubung ada video ini, gara-gara video ini, makanya gue hubungin Pak Ivan. Gue sudah lama tahu nomor dia ya, tetapi gara-gara ada video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi, makanya gue bikin video ini. Oke? Makanya gue kirim WA ke dia ya. Apakah tim pemeriksa pajak dan kepala kantor bersedia untuk diajak podcast untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya? Waktu dan tempat silakan Bapak sampaikan via Zoom recorded. Terima kasih. Selamat pagi Mas, kata Pak Ivan. Saya sampaikan kepada pimpinan dulu ya. Saya tidak punya kewenangan untuk memutuskan. Terima kasih perhatiannya. Pagi Pak Ivan, pagi-pagi ini ya. Baik Pak, siap ditunggu konfirmasi. Terima kasih. Oke. Satu lagi nih, Pak Yazid nih. Pak Yazid nih ya. Ini sama. Ini KPP pemeriksa juga ya. Pemeriksa juga namanya Pak Yazid. Undangan Anda ini akan kami teruskan kepada KPP Pratama Bojonegoro. Terima kasih ya. Lebih dingin dia ya. Kalau Pak Ivan nih santai orangnya ya. Kalau Pak Yazid nih lebih dingin. Baik Pak Yazid, ditunggu konfirmasinya. Terima kasih. Belum ada teman-teman yang konfirmasinya dari Pak Yazid ya atau ke Pak Ivan gitu ya. Jadi mohon maaf nih Pak Junaidi ya, kalau mau bikin video klarifikasi, bikinlah klarifikasi. Jangan bikin video klarifikasi tapi isinya tidak mengklarifikasi ya. Anda sebutin nama wajib pajak aja itu sudah melanggar ya, sudah melanggar data wajib pajak. Tetapi kan Anda lakukan. Kalau Anda lakukan, jangan tanggung-tanggung Pak, buka sekalian ya. Jangan cuma menjunjung tinggi rahasia tetapi hanya bikin video klarifikasi yang tidak mengklarifikasi. Ya toh? Ini namanya video tuduh-menuduh, saling klaim, bukan video klarifikasi ya. Nah, jadi teman-teman, kita masih akan terus memantau ya kejadian ini ya, KPP Bojonegoro. Kita sih respect ya, KPP sudah mau buka suara daripada seperti zaman dulu ya, zaman Dwi Astuti, itu KPP semua lepas tangan, si kantor pusat pasang badan, tidak mau ngurusin wajib pajak ya, dan tetap tidak mau berdiskusi ya. Tetapi kali ini, Pak KPP Bojonegoro, gua rasa cukup mau terbuka ya, dan mungkin Pak Antono bisa hubungin kepala kantornya ya, tapi gua tidak tahu ya, apakah Pak Antono mau masih berhubungan dengan si kepala KPP-nya ya. Nah, anyway, kesimpulan dari video gue ini adalah
DJP belum mengklarifikasi ya. Video yang judulnya klarifikasi tetapi isinya tidak mengklarifikasi. Ini adalah video tuduh-menuduh saja, saling klaim antar wajib pajak dengan petugas pajak ya. Sangat disayangkan ya, DJP masih menggunakan senjata pemusnah massal, yaitu satu konsep yang mana DJP hanya mengatakan pokoknya kami benar, pokoknya kami sudah sesuai prosedur, yang salah itu semuanya adalah wajib pajak. Kami yang paling benar dan tidak perlu membuktikan bahwa kami benar, tidak perlu menjelaskan kenapa kami benar, pokoknya kami benar. Senjata pemusnah massal dari DJP. Sampai jumpa, semoga terbantu.